Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Sekarang kita mempelajari tentang bilangan berpangkat untuk akar dan logaritma untuk matematika kelas 10. Nanti di dalam materi ini juga ada beberapa submateri. Kita lihat materi yang pertama adalah bilangan berpangkat. Di dalam bilangan berpangkat nanti ada beberapa sub materi lagi. Yang pertama kita pelajari adalah bilangan berpangkat bulat positif. Oke, kalian pernah mengenal atau menulis bilangan berpangkat di pembelajaran yang telah lalu atau yang sebelumnya. Misal, rumus seluas persegi adalah S kuadrat atau S pangkat 2. S kuadrat itu artinya adalah S kali S. Kemudian luas lingkaran PR kuadrat atau PR pangkat 2. PR pangkat 2 itu adalah hasil dari R kali R. Juga mungkin kalian pernah membaca tentang teorema Pythagoras. Di sana juga ada bilangan berpangkat atau persamaan kuadrat, juga ada bilangan berpangkat. Atau juga kalian pernah belajar tentang KPK dulu di SD. Itu menggunakan pohon faktor, misalnya menentukan KPK dari 16 dan 24 dengan menggunakan pohon faktor. Pohon faktornya seperti ini. Yang 16 dibagi 2, 8, 8 dibagi 2, 4, 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Kemudian 24 dibagi 2, 12, 12 dibagi 2, 6, 6 dibagi 2, 3. Sehingga kita mempunyai faktorisasi prima dari 16 dan 24. Ya ini. Jadi 16 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 ditulis dari perpangkatan menjadi 2 pangkat 4 kali 2 4, 2 kali 2 kali 2 kali 3 ditulis 2 pangkat 3 kali 3. Nah, KPK itu adalah kelipatan yang terkecil. Jadi kelipatannya kita mencari kalau dia bilangan sama, pangkatnya yang terbesar diambil. Kemudian dikalikan dengan bilangan yang lain ini 3. Jadi 16 kali 3, 48. Nah, itu adalah kalian pernah belajar tentang bilangan berpangkat dulu. Oke, selanjutnya adalah ini. Sakit yang diderita oleh manusia disebabkan oleh bakteri. Bakteri merupakan makhluk hidup bersel satu. Bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi dua. Ketika bakteri menginfeksi tubuh manusia, mereka berkembang dengan membelah menjadi dua secara terus-menerus. Misal, satu bakteri menginfeksi tangan yang terluka dan berkembang setiap 20 menit. Apakah kalian bisa menentukan berapa banyak bakteri pada waktu tertentu? Nah, ini gambarnya. Satu bakteri itu bisa menjadi dua berkembang biak. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya yang nanti kita kembangkan adalah, kalau misalnya kita ingin mencari perkembangan bakteri dalam satu waktu, misalnya setelah 3 jam, berapa banyak bakteri yang berkembang dalam waktu 3 jam. Kemudian kita nyatakan bahwa nanti tidak ada bakteri yang mati. Kemudian bagaimana menulis perhitungan perkembangan bakteri menggunakan notasi bilangan berpangkat. Kemudian merumuskan atau membuat rumus tentang perkembangan bakteri tersebut. Jika AN itu banyaknya bakteri setelah N pembelahan, dan A0 itu adalah bakteri awal. Ya, yang diketahui apa? Awalnya bakteri adalah 1, jadi A0 adalah 1, kemudian membelah setiap 20 menit. Kemudian pertanyaannya, banyak bakteri setelah 3 jam, notasi perpangkatannya, dan rumus menghitung banyak bakteri. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini. Untuk menghitung bakteri bisa menggunakan tabel. Karena bakteri membelah setiap 20 menit, maka dalam 3 jam itu berarti bakteri akan mengalami pembelahan sebanyak 9 kali. Maka tabelnya berbentuk seperti ini. Nah, ini. Jadi ini menunjukkan bahwa awalan 0 itu bakterinya ada 1.
Kemudian pembelahan ke pertama kali, satu bakteri itu membelah menjadi dua. Pembelahan yang kedua, dua bakteri masing-masing membelah menjadi empat. Pembelahan yang ketiga, dari empat masing-masing membelah akan menjadi 8. Pembelahan yang keempat, dari 8 akan menjadi 16. Pembelahan kelima menjadi 32, ke-6 menjadi 64, ke-7 menjadi 188, ke-8 menjadi 256, dan pembelahan ke-9 atau 3 jam kemudian menjadi 512 bakteri. Nah ini. Sehingga setelah 3 jam ada 512 bakteri. Oke, nah ini. Kita diperhatikan ada suatu pola pada perkembangan bakteri. Misalnya perkembangan pada kedua. Kedua itu adalah awalannya pembelahan yang pertama, pembelahan yang kedua ini awal 1, kemudian dikalikan 2 pembelahan pertama, kalikan lagi 2 pembelahan yang kedua. Kalau ketiga kalikan 2 lagi. Jadi kita punya pola yang kita bisa tuliskan dalam bentuk eksponen dengan bilangan pokok atau basis 2. Jadi perkembangan pertama adalah 2 sendiri itu, atau kita tulis 2 pangkat 1, nilainya 2. Perkembangan kedua, 1 kali 2 kali 2, atau 2 pangkat 2, 4. Perkembangan ketiga, 1 kali 2 kali 2, 2 pangkat 3, atau ada 8. Perkembangan keempat, dikalikan 2 lagi, 2 pangkat 4, 16. Nah, perkembangan 9 adalah 2 kali 2 sebanyak 9 kali, jadi 2 pangkat 9 sama dengan 512. Jadi ini kita menuliskan perpangkatan. Ini ada 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 6, sampai 2 pangkat 9. Yang C, dari notasi bilangan berpangkat dapat diperhatikan bahwa pembelahan kelima dapat ditulis 2 pangkat 5. Misal AN itu menunjukkan banyak bakteri setelah N, pembelahan bakteri, dan A0 menunjukkan banyak bakteri awal, maka persamaan untuk masalah tersebut adalah AN sama dengan A0-nya. A0-nya tadi 1 bakteri, kemudian 2 dipangkatkan berapa kali dia melakukan pembelahan. Nah, jadi rumusnya adalah AN sama dengan A0 kali 2 pangkat N. Jadi bilangan berpangkat digunakan untuk menyederhanakan penulisan terhadap perkalian bilangan yang sama. Contohnya dalam menyederhanakan rumus. Jadi ini. Jadi ada AN sama dengan A0 kali 2 pangkat N. Nah, ini penyederhanaan rumus. 2 pangkat N. Nah, perkalian bilangan yang sama dapat dituliskan disajikan secara ringkas dengan menggunakan notasi bilangan pangkat atau notasi eksponen. Semua bilangan lain dapat dinotasikan dalam bilangan berpangkat. Ini contohnya. Menyatakan perkalian bilangan berikut dalam bilangan berpangkat. 7 kali 7 kali 7 bilangan berpangkatnya bagaimana? 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 bagaimana sampai yang negatif sepertiga kali 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 negatif sepertiga. 7 kali 7 kali 7. Nah, karena perkalian 7 dilakukan sebanyak 3 kali, maka penulisannya dapat terus 7 pangkat 3. Ya, jadi 7 kali 7 kali 7 itu sama dengan 7 pangkat 3. 7 itu disebut bilangan pokok atau basis, dan 3 itu disebut dengan pangkat atau eksponen. Kemudian 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali kita tulis sebagai 3 pangkat 5. Nah, ini salah penulisan, 3 pangkat 5, bukan 4. Nah, ini 37 kali 37 kali 37 kali 37. Ini bilangan pecahan. Nah, ditulis 3/7 pangkat 4. Jadi yang menjadi basisnya adalah 3/7. Dan ini juga bilangan pecahan.
Ditulisnya 2/5 pangkat 3. 2/5-nya adalah basisnya. Ini bilangan negatif. Negatif 11 kali negatif 11 kali negatif 11 kali negatif 11 kali negatif 11 sebanyak 5 kali, maka ditulisnya adalah negatif 11 pangkat 5. Nah, negatif 11-nya adalah bilangan pokok atau basisnya. Nah, ini negatif 1/3, bilangan negatif pecahan menjadi basis, dikalikan sebanyak 6 kali, maka akan tertulis negatif 1/3 pangkat 6. Nah, kemudian ini contoh berikutnya, nyatakan bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat. 125 itu adalah 5 kali 5 kali 5. Jadi 5 pangkat 3. 49, 7 kali 7, 7 pangkat 2. Jadi 49 itu adalah 7 pangkat 2. 1000, 10 kali 10 kali 10. Sehingga 1000 itu adalah 10 pangkat 3. Nah, 72 itu kalian faktorkan menjadi faktor primanya. Atau kalian misalnya 8 kali 9 dulu boleh. Tapi 8 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Sedangkan 9-nya adalah 3 kali 3. Nah, perkalian 2 sebanyak 3 kali dituliskan sebagai 2 pangkat 3. 3 kali 3 adalah 3 pangkat 2. Jadi 72 dalam bentuk kepangkatannya tertulis 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Saya kira itu saja untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.